Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akwan Segar Darussalam dengan NIM 2284220044 akan menjelaskan materi tentang tungku peleburan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami konsep suhu tinggi dan metode peleburan logam. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan serta menjelaskan fungsi setiap komponen tungku peleburan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis logam dan paduan yang dapat dilebur menggunakan tungku tersebut. Tungku peleburan ada banyak jenisnya. Namun yang akan dijelaskan pada kali ini ialah blast furnace atau tungku tandur tinggi. Yang kedua adalah cupola furnace atau tungku cupola. Yang ketiga adalah Bessemer dan Thomas. Dan yang keempat ialah electric arc furnace. Yang pertama ialah blast furnace. Merupakan salah satu tungku metalurgi yang digunakan untuk proses smelting yang menghasilkan logam mentah atau pig iron lalu dicetak batangan atau ingot. Tungku tandur tinggi ini atau blast furnace terdapat bahan-bahan. Yang pertama ialah biji besi atau pellet yang merupakan bahan dasar pembuatan besi. Yang kedua adalah kapur atau flux sebagai pengikat slag. Yang ketiga adalah kokas sebagai bahan bakar. Di bagian bawah tungku terdapat beberapa seri pipa yang digunakan untuk menghembuskan udara yang terkadang ditambahkan oksigen yang dinamakan tuyer. Yang kedua ada tungku cupola. Tungku cupola adalah tungku atau peleburan untuk melebur besi kelabu. Bahan baku pada cupola ini adalah hasil blast furnace yang dilebur kembali. Bahan-bahannya ada coke, limestone, dan metal. Bahan baku tersebut dimasukkan melalui pintu pengisi. Coke dimasukkan pertama kali sebagai alas atau landasan atau yang disebut coke bed. Lalu setelahnya dimasukkan limestone dan kemudian logam. Penempatan ini dilakukan berlapis-lapis bergantian. Logam cair dan terap akan dikeluarkan melalui lubang yang terdapat di dasar tungku. Udara ditiupkan ke dalam melalui tuyer yang akan bakar kokas dan mencairkan logam. Selanjutnya ada tungku Bessemer dan Thomas. Ditemukan oleh Henry Bessemer pada tahun 1855, dikenal dengan nama konverter Bessemer. Merupakan bejana baja dengan dinding dilapisi bata tahan api asam, kuarsa, dan fluorid. Tungku Bessemer ini dapat diputar dan kapasitas logam cairnya bisa mencapai 8-30 ton. Tungku Bessemer ini adalah tungku untuk pembuatan baja pertama sebelum ditemukannya open heart furnace. Di bagian atas terbuka, sedangkan di bagian bawah terdapat sejumlah saluran udara. Proses pada tungku Bessemer ini yang pertama ialah pengisian besi cair atau pig iron, lalu ada penghembusan udara tekan menggunakan gas oksigen, dan yang ketiga ada pengeluaran baja. Bila tungku Bessemer bersifat asam, sehingga tidak dapat digunakan untuk mereduksi adanya kandungan fosfor di dalam baja. Reaksi pembuatan baja pada tungku Bessemer ini dinamakan reaksi asam. Thomas mengembangkan dinding konverter ini dengan menggunakan bata tahan api yang bersifat basa. Contohnya dengan menggunakan limestone atau kalsium karbonat dan magnesium karbonat yang disebut dolomit. Selanjutnya ada electric furnace. Electric furnace atau dapur listrik digunakan untuk pembuatan baja dengan bahan baku besi kasar cair dan ditambah dengan baja-baja bekas. Furnace ini mempunyai keuntungan
yaitu yang pertama, dalam waktu singkat dapat mencapai temperatur yang tinggi dan juga temperatur yang mudah diatur. Yang kedua, dapat menghasilkan sumber kalori yang bersih dan tidak mempengaruhi susunan atau struktur dari besi. Yang ketiga, praktis, tidak ada pengaruh udara dari luar atau oksigen. Kesimpulannya adalah, tungku peleburan digunakan untuk mencapai suhu tinggi yang diperlukan untuk melebur logam. Yang kedua, prinsip kerjanya melibatkan pemanasan bahan logam hingga mencapai titik lebur dan kemudian memanfaatkan sifat-sifat fluida dari logam cair. Yang ketiga, logam cair dapat dicampur untuk membentuk paduan dengan sifat-sifat yang diinginkan. Yang keempat, proses peleburan ini melibatkan pemanasan logam hingga titik leburnya untuk mendapatkan logam cair. Yang kelima, setiap jenis tungku memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan aplikasi industri. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.